Kabut tipis menggantung rendah di atas permukaan telaga itu, seolah-olah menutupi sesuatu yang tidak ingin dilihat manusia. Airnya tenang, terlalu tenang bahkan untuk ukuran sebuah telaga di tengah hutan. Tidak ada riak, tidak ada suara serangga, bahkan angin pun seperti enggan menyentuhnya. Warga desa sekitar menyebutnya Telaga Misteri. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan telaga itu ada, tapi satu hal yang pasti, siapapun yang datang dengan niat buruk jarang kembali seperti semula. Ardi pertama kali mendengar tentang telaga itu dari kakeknya, seorang lelaki tua yang jarang berbicara, namun matanya selalu menyimpan sesuatu yang dalam. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, kakeknya berkata dengan suara pelan, "Jangan pernah mendekat ke telaga itu saat senja. Itu bukan tempat manusia." Ardi hanya mengangguk, menganggapnya sebagai cerita lama untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun, rasa penasaran yang tumbuh di dalam dirinya perlahan berubah menjadi obsesi. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan langit berubah jingga, Ardi memutuskan untuk pergi ke telaga itu. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati, melewati pepohonan tinggi yang batangnya berlumut dan akar-akar besar yang mencuat dari tanah. Semakin jauh ia melangkah, suasana semakin sunyi, bahkan suara langkah kakinya sendiri terdengar asing di telinganya. Saat ia akhirnya sampai, napasnya tertahan. Telaga itu persis seperti yang diceritakan, diam, dingin, dan terasa seperti sedang mengawasinya. Ardi duduk di tepi telaga, mencoba menenangkan diri. Airnya tampak jernih, memantulkan bayangan langit senja yang mulai gelap. Namun, ketika ia menatap lebih lama, bayangannya sendiri tampak berbeda. Wajah di permukaan air itu tersenyum, sementara Ardi tidak. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera mundur, tapi saat ia berdiri, suara pelan terdengar dari arah telaga. "Ardi." Suara itu lembut, hampir seperti bisikan angin, tapi jelas menyebut namanya. Ardi menoleh cepat, mencoba mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang mulai menebal di atas air. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Ardi, ke sini." Tanpa sadar, kakinya melangkah mendekati air. Ada sesuatu yang menariknya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Saat ia berdiri di tepi, permukaan telaga mulai beriak perlahan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat muncul dari air, diikuti oleh sosok wanita berambut panjang yang basah. Wajahnya tertutup oleh helaian rambut hitam. Ardi terdiam, tubuhnya tidak bisa bergerak. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, gelap seperti dasar telaga. Bibirnya tersenyum tipis. "Kau akhirnya datang." Dalam sekejap, tangan wanita itu meraih pergelangan kaki Ardi. Sentuhannya dingin seperti es. Ardi berteriak dan mencoba melepaskan diri, tapi cengkramannya terlalu kuat. Ia jatuh, tubuhnya terseret ke dalam air. Dingin telaga itu menusuk hingga ke tulang.
Ia meronta, mencoba naik ke permukaan, tapi sesuatu menariknya semakin dalam. Sementara itu, di dalam air, Ardi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Banyak wajah, puluhan, bahkan ratusan wajah melayang di dalam kegelapan. Wajah-wajah itu menatapnya, beberapa menangis, beberapa menyeramkan. Mereka semua seperti terjebak, tidak bisa keluar. Ardi mencoba berteriak, tapi air memenuhi mulutnya. Nafasnya semakin habis. Dalam kepanikan, ia teringat kata-kata kakeknya. Dengan sisa tenaga, ia mengatupkan tangan dan berdoa dalam hati, memohon perlindungan. Tiba-tiba, cengkeraman di kakinya melemah. Ardi membuka mata. Ia sudah berada di tepi telaga, terbaring dengan tubuh basah kuyup dan nafas tersengal. Langit sudah gelap, hanya cahaya bulan yang menerangi sekelilingnya. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada wanita, tidak ada tangan. Namun, saat ia mencoba berdiri, ia melihat sesuatu di permukaan air. Bayangannya masih ada di sana. Dan bayangan itu tidak bergerak mengikuti dirinya. Bayangan itu berdiri diam, menatap Ardi, lalu perlahan tersenyum. Sejak hari itu, Ardi tidak pernah sama lagi. Ia sering termenung, matanya kosong, seolah sebagian dirinya tertinggal di telaga itu. Warga desa mulai berbisik-bisik. Mereka bilang telaga itu tidak hanya mengambil tubuh, tapi juga jiwa. Dan setiap malam saat kabut turun dan angin berhenti berhembus, dari arah telaga terdengar suara pelan memanggil nama seseorang berikutnya. Malam-malam setelah kejadian itu menjadi sesuatu yang berbeda bagi Ardi. Tidur bukan lagi tempat untuk beristirahat, melainkan pintu menuju sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali berada di dalam telaga itu, gelap, dingin, dan penuh dengan bisikan. Wajah-wajah yang dulu ia lihat kini semakin jelas. Mereka tidak lagi hanya menatap, mereka memanggil, "Ardi, jangan pergi." Suara-suara itu terus terngiang, bahkan saat ia terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya setiap malam. Nafasnya tersengal, matanya memerah karena kurang tidur. Kakeknya mulai menyadari perubahan itu. Suatu pagi, saat Ardi duduk termenung di depan rumah, kakeknya menghampiri dan menatapnya dalam-dalam. "Kau sudah ke sana ya?" ucapnya pelan. Ardi tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Kakeknya menghela napas panjang, lalu duduk di sampingnya. Telaga itu bukan sekadar air, itu gerbang, tempat mereka yang terikat, yang tidak bisa pergi. Suaranya terdengar berat, seolah memikul sesuatu dari masa lalu. Dulu, ada banyak yang hilang di sana. Mereka yang tenggelam, mereka yang bunuh diri, bahkan yang dibuang. Ardi menelan ludah. Ingatan tentang wajah-wajah di dalam air itu kembali menghantui pikirannya. "Kakek," suaranya bergetar. "Aku lihat mereka." Kakeknya langsung menoleh tajam. "Apa yang kau lihat?" "Orang-orang, banyak sekali. Mereka di dalam air, seperti terjebak." Ardi memegang kepalanya, mencoba menahan rasa pusing yang tiba-tiba datang. "Dan ada wanita, dia yang menarikku."
Wajah kakeknya berubah pucat. Ia berdiri perlahan lalu masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, ia kembali membawa sebuah kain kecil berisi sesuatu. Ia duduk di depan Ardi dan membuka kain itu. Di dalamnya ada sebuah kalung dengan liontin kecil berukir simbol yang asing. "Pakai ini, jangan pernah kau lepas," kata kakeknya tegas. Ardi menerima kalung itu dengan tangan gemetar. "Ini apa, kek?" "Pelindung," jawabnya singkat. "Tapi ingat, kalau mereka sudah menandaimu, itu berarti mereka belum selesai." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Ardi sepanjang hari. Malam berikutnya, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Sekitar tengah malam, Ardi terbangun karena suara tetesan air di kamarnya. Awalnya ia mengira itu hanya kebocoran atap, tapi saat ia membuka mata, jantungnya langsung berdegup kencang. Lantai kamarnya basah, air menggenang perlahan seolah muncul dari mana saja. "Ini apa?" gumamnya panik. Tetesan itu semakin banyak, dari dinding, dari langit-langit, bahkan dari ujung ranjangnya. Air itu dingin dan berbau amis. Ardi segera bangkit, tapi langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu di sudut kamar. Sosok wanita itu berdiri diam, tubuhnya basah kuyup, rambut panjang menutupi wajahnya. Air menetes dari ujung rambutnya, membentuk genangan kecil di lantai. "Ardi," bisiknya lirih. Ardi mundur perlahan, napasnya memburu. Jangan dekati aku." Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Mata hitamnya kosong, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada kemarahan, ada kesedihan. "Kau sudah melihat kami," katanya pelan. "Sekarang kau harus ikut." Tiba-tiba air di kamar itu bergerak seperti hidup. Genangan di lantai mulai naik, membentuk tangan-tangan kecil yang merayap menuju Ardi. Ia berteriak dan berusaha lari ke pintu, tapi pintu itu tidak bisa dibuka, seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Tangan-tangan air itu mulai memegang kakinya. "Tidak, lepaskan!" Ardi meronta, mencoba melepaskan diri. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Wanita itu mendekat, langkahnya pelan namun pasti. "Kau sudah menjadi bagian dari telaga," bisiknya. Dalam kepanikan, Ardi teringat kalung pemberian kakeknya. Dengan cepat, ia menggenggam liontin itu erat-erat. Ia menutup mata dan berdoa sekuat yang ia bisa. Tiba-tiba, cahaya redup keluar dari liontin itu. Air yang mencengkeramnya langsung bergetar. Suara-suara jeritan terdengar dari segala arah. Wanita itu mundur beberapa langkah, wajahnya berubah marah. "Tidak!" teriaknya. Cahaya itu semakin terang, membuat seluruh ruangan terasa hangat. Dalam sekejap, semua air menghilang, lantai kembali kering, suasana menjadi sunyi. Ardi terjatuh lemas di lantai, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Namun sebelum semuanya benar-benar hilang, suara wanita itu terdengar lagi. Kali ini jauh tapi jelas. "Kau tidak bisa lari, Ardi. Telaga itu akan memanggilmu kembali." Keesokan paginya, Ardi menceritakan semuanya pada kakeknya.
Wajah tua itu terlihat semakin khawatir. "Mereka sudah mulai masuk ke duniamu," katanya pelan. "Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menutup ikatan itu sebelum kau benar-benar diambil." "Bagaimana caranya, Kek?" tanya Ardi, suaranya hampir putus asa. Kakeknya menatap ke arah hutan, ke arah di mana telaga itu berada. "Kita harus kembali ke sana," katanya serius. Ardi terdiam, ketakutan jelas terlihat di wajahnya. "Dan kali ini," lanjut kakeknya, "kau tidak akan pergi sendirian." Angin pagi tiba-tiba berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dari arah hutan. Seolah-olah telaga itu sudah menunggu. Dan jauh di dalam sana, di balik kabut tebal yang menyelimuti permukaan air, sesuatu mulai bangkit kembali. Perjalanan menuju telaga itu terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Langkah Ardi dan kakeknya menyusuri hutan yang sama, tapi kali ini suasananya berbeda. Udara terasa lebih dingin, pepohonan tampak lebih gelap, dan jalan setapak yang dulu samar kini seolah menghilang, seperti tidak ingin mereka menemukan arah. Kakek berjalan di depan dengan tongkat kayunya, sesekali berhenti untuk memperhatikan sekitar, seakan ia merasakan sesuatu yang tidak terlihat oleh Ardi. Sementara Ardi berjalan di belakang, menggenggam kalung itu erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap waras. "Jangan pedulikan apapun yang kau lihat atau dengar nanti," kata kakek tanpa menoleh. "Mereka akan mencoba menipumu." Ardi hanya mengangguk pelan, meskipun rasa takut sudah memenuhi dadanya. Saat mereka akhirnya sampai di telaga, matahari sudah tenggelam sepenuhnya. Kabut kali ini jauh lebih tebal, hampir seperti dinding putih yang menutupi seluruh permukaan air. Tidak ada suara apapun. Sunyi, terlalu sunyi. Namun Ardi langsung merasakannya. Panggilan itu lembut, menggoda, dan familiar. Ardi. Ia menutup telinganya, mencoba mengabaikan, tapi suara itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Kakek mulai mengeluarkan beberapa benda dari tasnya. Dupa, segenggam tanah, dan sebuah botol kecil berisi air. Ia menyalakan dupa itu, asapnya langsung melayang pelan, berputar-putar di udara, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. "Kita harus cepat," katanya tegas.
Iya. Ikatanmu sudah diputus.